Kabar terkini, Rismond Roy Suryo, Tiva CS sedang kepanikan ya guys, karena sebentar lagi akan dimasukkan ke penjara alias Hotel Prodio, dan dia akan tenang di sana ya guys ya. Dan kali ini yang jelas Rismond dan jajarannya serta Roy Suryo Tiva CS lagi kepanikan, sehingga dia dengan berbagai cara bagaimana agar lolos dari jeratan hukum. Tapi saya rasa tidak bakal terjadi hal demikian ya guys, karena proses tetap berlangsung dan kita berharap Polda Metro Jaya tetap segera menangkapnya ya guys. Kita sebelum melanjutkan video berikutnya, kita tonton cuplikan video berikut ini. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada, dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Kita ngomong sama Roy Suryo aja berkali-kali juga dia ngaco kan, dari latar belakang perjalanan dia kasus-kasus segala macam itu yang ya Panci lah, Stupa Borobudur, terus menyelidiki kasus video porno juga ngaco, berantem di bandara. Jadi menurut saya ya kredibilitasnya ya begitu gitu loh. Walaupun dia pernah jadi mantan menteri, kita harus jujur juga ya. Tapi yang lain-lain juga kayak Egy Sujana, kita tahu siapa dia gitu loh. Orang ini kan saya juga berapa kali ketemu Egy Sujana. Hanya ya saya nggak enak aja apa yang dia minta dia bicarakan bang gitu loh. Kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Profesor Ova Emilia itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini. Hai Roy Suryo Pukima, lo pikir masyarakat Indonesia sebodoh itu? Ya? Percaya dengan omonganmu ini? Ya? Percaya dengan omongan maling panci? Sudahlah Roy Suryo ya, berhentilah kau membuat framing-framing yang membangun ya opini sesat di masyarakat ya. Silahkan liput, besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tiasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah maling panci. Jokowi terus berjalan dengan langkah guntai memikul dosa-dosa politik. Kire iki meneh sing ngomong. Kire iki meneh jabang bayi rek kire tuwek. Mbok yo wis, awakmu ki mbok yo jan meneng sedina ae, ora usah ngelek-ngelek wong ngono ki sapa ora to rek kire. Jan wong kok isane mung ngelek-elek wong kelakuanmu gek kepiye ngono lho. Wong ki mbok ya sing apik ngono sithik ngono iso apa ora to jane iki. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak, tanggapannya gimana Pak? Ditahan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini makin terjepit saja Rismond Suryo dan Tiva CS, dan semakin panik pasca ingin ditangkapnya ya guys Roy Suryo dan Rismond CS. Artinya bahwa saat ini Polda Metro Jaya sedang gencar-gencarnya mengusut tuntas kasus Roy Suryo ini agar sampai ke penjara ya guys. Dan kali ini Suryo CS tetap meminta lapor di Singapura karena dari hasil lapor Polda Metro Jaya tidak diterima. Bahkan kemarin sudah ada gelar khusus juga tidak diterima, dan sekarang dia mencari gara-gara lagi ya guys, sehingga makin terjepit. Dan dia kalau memang dia sudah nggak mau di Indonesia, ya pindah aja ya dari negara-negara ini ya guys, karena Indonesia tidak butuh seperti
Roy Suryo, Rismond, dan Tifa CS, karena mereka semua adalah pengkhianat bangsa yang bikin gaduh NKRI. Yuk kita dengarkan video berikut ini bersama Bu Irma. Ini kalau dari pengamatan Kak Irma sendiri, terakhir itu ya Kak Irma, seperti sikapnya Rismond ya, salah satu geng ini ya kan, ya, geng Rismond ya. Hasil lab for Barreskrim, mereka menolak tuh hasilnya dengan segala dalilnya lah ya kan. Yang mereka minta agar diperiksa di lab for Singapura. Loh, negara Indonesia kan negara berdaulat Kak Irma. Kalau mereka mah nggak taat kepada institusi kita, ya ini mereka yang keluar, ngapain kita harus ngikutin? Ya. Ini seperti apa sih Kak Irma orang-orang ini? Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia. Iya betul ya Bu Irma. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum, nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Betul, penghinaan terhadap Indonesia. Di Singapura, ya jadi warga negara Singapura aja, gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Iya, betul. Setelah A dibuktikan, dia ngomong B. Setelah B dibuktikan, dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya Bu ya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Iya betul ya guys. Betul Bu Irma. Jadi nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti model Roy Suryo, Tifa, dan Rismond CS ini ya guys. Karena orang seperti ini sudah jadi manusia pengacau yang bikin kisruh di negeri Indonesia ini ya guys. Dan yang jelas Pak Arianto juga berkata bahwa Roy Suryo ini manusia yang sudah nggak bisa ditolerir lagi karena sudah menjadikan Indonesia ini gaduh ya guys. Dan kenapa kesannya proses terhadap Roy Panci dan Rismond Tifa CS ini kok lambat gitu ya guys? Kok nggak ngambil jalan pintas langsung ditangkap aja? Dan kita ada yang jelas kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Arianto selaku penasihat Polri ya guys. Nah, ini kan masyarakat menunggu nih Pak Arianto. Kok lama sekali sih penetapan kasus ini menjadi dari lidik ke sidik gitu ya. Sampai kemudian diserahkan pemberkasan ke kejaksaan sehingga masuk ke pengadilan. Kenapa? Seolah-olah penyidik dalam hal ini Polri, ya kan? Banyak pertimbangan untuk menetapkan yang sudah terang benderang. Banyak pertimbangan dan lambat gitu ya guys kasusnya. Ya kan? Itu kok apakah minggu ini barangkali Pak ya? Ya jelas berharap minggu ini ya guys ditangkap ya. Jawaban saya begini, saya juga selama ini cek karena saya yang tampil di televisi dan kemudian banyak juga dari senior saya yang mengatakan itu kenapa sih nggak diambil jalan pintas saja, malah sarannya begini Pak, tunjukkan aja Pak Jokowi itu kayak apa gitu aslinya ini ada yang ngalungan kayak gitu pintas ya, menarik juga itu Pak. Enggak begini, betapa framing mereka itu sudah menghantam orang-orang yang pinter sekalipun Pak. Kan itu bisa dibayangkan Pak. Terpengaruh maksudnya. Ya terpengaruh. Framing jahat. Saya ada seorang profesor Pak. Saya menyangka Pak. Saya yakin jasa Pak Joko itu palsu. Profesor loh Pak. Terpengaruh berarti. Ya, iya profesornya terpengaruh ya guys. Yang melihat yang di tayang-tangan gitu. Saya bisa bayangkan ya betapa Pak rakyat-rakyat yang tidak tahu masalahnya. Ini mantan penyidik saja mengatakan kenapa kok nggak ditunjukkan pakai gini aja gini gitu. Saya jadi sedih oleh karena itulah makanya. Kalau saya lihat tanya Metro ya, supaya betul-betul kerja keras ya. Kalau perlu saya juga ngomong Kapoldanya ditambah tenaga untuk melakukan penyidikan itu gitu. Saya yakin selama ini polisi sudah bekerja Pak. Iya sudah bekerja ya. Cuman dia belum mengumumkan sampai kepada menentukan tersangkanya itu ya. Karena dia menjaga supaya tidak terjadi gejolak yang ini yang lebih ganas lagi lah gitu. Dia akan selama ini dia sudah mencari kan kemarin misalkan
sudah ngecek ke SMA. Hanya karena untuk berita yang terakhir ini aja. Tapi kalau untuk berita-berita yang dulu, saya yakin dia sudah untuk ngecek gamma kembali, dia pasti sudah dilakukan. Jadi polisi sekarang mungkin ya ini kemungkinan sangat berhati-hati, kemudian supaya betul-betul buktinya yang kuat, lengkap sekali, dan kemudian baru ditentukanlah siapa tersangkanya. Karena gini ya, pengalaman daripada penyidik selama ini, setiap langkah ini yang dilakukan dia akan diserang balik oleh apa itu framing dari mereka itu. Mungkin perhitungannya kayak gitu, Pak. Tapi saya yakin ya ini pasti dalam tempo nggak lama ya, saya nggak ngerti kapan itunya, pasti nanti akan segera dilakukan penyidikan. Itu sudah pasti akan naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan itu berarti sudah ada siapa tersangkanya, Pak, gitu. Kan penyidikan dilakukan untuk mencari tersangkanya kan. Betul. Kalau itu gagasan itu disampaikan oleh seseorang pengamat publik ya. Jadi gitu ya guys. Jadi memang polisi sekarang ini kerjanya berhati-hati ya guys, dan dipastikan dalam minggu-minggu ini mungkin ya guys, atau pokoknya dalam waktu dekat pasti tersangkanya akan segera diumumkan. Yang jelas 12 tersangka itu mungkin ada tambahan lagi nantinya seperti Amin Rais itu ya guys. Itu juga perlu disangkakan karena mereka ini termasuk manusia yang bikin gaduh di negeri ini ya guys, sengkuni gitulah guys. Dan kali ini guru besar UGM ya, yang jelas profesor guru besar UGM yaitu marah besar terhadap Roy Suryo ya guys, karena Roy Suryo ini sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu ya guys. Padahal guru besar ini adalah membenci Pak Jokowi, tapi dia kalau soal kejujuran tentang ijazah dia ingin berkata sejujurnya. Kita dengarkan guru besar UGM ya guys. Itu seperti ini. Tadi saya katakan, saya memang tidak suka, saya bertentangan dengan banyak dengan Jokowi. Tapi ketika berbicara masalah kebenaran ijazah Jokowi lulusan UGM dan dia berhak menyandang ijazah UGM, maka itu harus saya yakini sebagai karena itu kebenaran, maka saya nyatakan benar. Tapi di lain ini, nanti dulu. Pak Kun, saya menghormati Bapak sebagai sosok yang amat sangat kritis. Gitu ya guys, jadi guru besar UGM ini menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, walaupun dia pada dasarnya tidak suka sama Pak Jokowi, guru besar UGM ini ya guys. Dan kita dengar lebih lanjut ya guys. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, dari Fakultas Kehutanan ya guys. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel dokter Anda atau insinyur? Insinyur. Karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Saya ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di mata saya seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong. Nah karena itulah maka kemudian sekali lagi saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau gitu tidak. Ya, sekali ya, jangan guys. Saya dipaksa guru untuk besar menunjukkan UGM ini itu walaupun pada dia orang tidak lain. sependapat dengan Pak Jokowi, bahkan dia musuhnya Pak Jokowi gitulah, tapi dia kalau soal kejujuran maka dia menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Dan sekarang gerombolan Roy Suryo, Panci dan Tifa Rismon CS ini nyengir ya guys, karena sudah ditunjukkan benar-benar ijazah Pak Jokowi adalah asli gitu ya guys. Nah, dan kali ini ya si Amin Rais ini juga nanti bisa jadi tersangka juga ya guys, karena dia seorang tokoh sengkuni Indonesia. Dulu sudah ditetapkan sebagai 12 tersangka gitu ya guys oleh Polda Metro Jaya. Tapi kali ini Amin Rais juga nanti bisa jadi tersangka juga ya guys, menjadi tambahan menjadi 13 gitu ya guys, karena ini walaupun bagaimanapun ini seorang sengkuni yang bikin gaduh negeri ini. Kita dengarkan statement Amin Rais, seorang sengkuni Indonesia. Jokowi terus berjalan dengan langkah kuntai memikul dosa-dosa politik. Kire iki meneh sing ngomong. Mas Gundes ngamuk ya. Kire iki meneh. Iya Mas Gundes. Kire tuwek. Mbok yo wis. Awakmu ki mbok yo jan. Meneng sedina ae, ora usah ngelek-ngelek wong ngono ki sapa ora torek, kirek. Jan.
Wong kok isane mung ngelek-elek wong, kelakuanmu gek kepiye ngono lho. Wong iki mbok ya sing apik ngono sithik ngono iso apa ora to jane iki. Jan ku slot suwi kok protoli untumu sisan kowe. Ben ra iso ngomong ngono. Gregeten aku karo kowe men. Wong kok senengane ngelek-elek wong ae. Aku ki gek masuk angin men. Awake rada ora kepenak iki men. Monggo-monggo awakku sehat ngono, ora masuk angin ngono, tak keruwes tenan kowe. Ya aku lagi males bengak-bengok iki men. Cukup tak kandhani ae kowe. Ya, dadi wong sing apik, dadi wong sing genah. Umur garek nunggu dino ki ora usah kakean cangkem. Betul. Sak mongso-mongso malaikat sing nyabut nyawa teka. Ya to, njaluk kowe bangka. Kuwi ngamal ibadahmu kuwi sing apik ben sok ben kowe ning alam kubur kono kuwi ketulungan karo amal ibadahmu ngono lho. Iya, betul Mas Gendis ya. Ora ngelek-elek wong ae gaweane seprono seprene. Awit kowe jaman nom, ya toh? Tekan tuwek. Kowe lho jamane nom biyen. Aku cek kelingan no, ning Jakarta jaman semono. Aku pernah ketemu karo dapuranmu kuwi men ning Jakarta. Mobil apa? Mobil-mobil bis-bise sing anak buahmu ki do parkir ning daerah Menteng kae. Aku cek kelingan nek dapuranmu ketok kriwil-kriwil rambute ora bejaji. Aku batin iki amin rais aku ngono ngomong karo kancaku ya Allah rupane kok kaya kethek iki wong ki jane tau adus ora aku ya ngono kuwi biyen lah rupamu kan biyen kaya ngono keto men kaya wong ora tau adus seminggu ngono lho rumasaku ki tapi kaya ngono kok ya wong ada nyawang kok do gelem ngono do sraung kuwi jane apane wong kelakuane ra bejaji ngono to aku lah kok tenan tekan saiki tuwek ora bejaji walah men njaluk disodok raimu iki. Sampai kapan ya Mas? Tenan aku. Tenan. Gitu ya guys. Di Amin Mbah Amin Rais ini hingga sekarang dari nom sampai tua juga tidak sadar ya guys. Dia selalu saja bikin gaduh bahkan jadi sengkuni Indonesia ya guys. Dan menurut kalian gimana nih Mbah Amin Rais ini? Ya menurut saya sih sudah tua ya. Tinggal menghitung hari ya. Nyawa di raganya ya, tapi dia juga masih aja bikin gaduh negeri ini nih ya guys. Dan ini sangat disayangkan sekali kalau model kayak gini ya guys. Dan kita berharap kemulut tentang ijazah ini segera tersangkanya segera ditangkap ya guys. Itu harapan rakyat Indonesia ya guys, karena memang ini Mabes Polri, Polda Metro Jaya sedang bekerja keras untuk mengusut sampai tuntas, bahkan sampai bukti itu memang benar valid sehingga nanti tidak terjadi gejolak lagi gitu ya guys. Karena memang benar-benar alat bukti lengkap, maka dia langsung ditangkap gitu ya guys sebagai tersangka. Karena walaupun jelas-jelas Roy ini sebagai tersangka, tapi memang polisi untuk mengambil tindakan tidak gegabah gitu ya guys. Kita tunggu aja ya guys ya. Minggu-minggu ini mungkin dia sudah menjadi tersangka dan ditangkap gitu ya guys ya. Yang jelas salam NKRI harga mati dan kita semua tetap semangat selalu ya. Sukses buat kalian semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.